Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ke aktivitas 2 ya. Aktivitas 2 ini tentang pengalaman adalah guru yang berharga ya. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan saya minta untuk bercerita pengalaman selama dalam pembelajaran di kelas ya, terkait manajemen kelas dan pengembangan perilaku murid yang meliputi rutinitas manajemen kelas, kemudian manajemen kelas preventif, pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim, kemudian pengelolaan waktu yang efektif, dan yang terakhir pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, untuk bercerita ini nanti akan saya bagi ya, cukup 5 orang ya. Nanti orang yang pertama bercerita terkait rutinitas, kemudian orang yang kedua bercerita tentang manajemen kelas, orang ketiga pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim, kemudian orang yang keempat tentang pengelolaan waktu yang efektif, kemudian orang yang terakhir nanti akan pemberian umpan balik yang konstruktif ya. Nah, ingat ya kakak-kakak, ini berdasarkan cerita pengalaman ya. Pengalaman kakak-kakak itu nanti diceritakan. Nah, sekarang saya serahkan ke kakak-kakak siapa yang ingin bercerita nih. Silakan pilih salah satu. Nanti saya beri waktu ya sekitar 5 menit untuk menyiapkan ceritanya. Dikonsep dulu, kemudian kita presentasikan ya. Silakan. Siapa yang mau ngambil nomor 1? Rutinitas. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Elpri nomor 1. Nomor 2 siapa? Hanya cerita kakak, jangan takut. Oke, Kak Tri nomor 4. Masih 2, 3, 5. Silakan. Oke. Kemudian nomor 2 kosong nih. Silakan Kak Darul nomor 2. Nomor 5 siapa? Kawan Sofian? Kak Willy nomor 5. Pemberian umpan balik yang konstruktif, yang membangun untuk peserta didik nih. Pengalamannya. Silakan nanti diberikan pengalamannya. Menurut Kak Willy, pemberian umpan balik terhadap peserta didik. Ya, oke, baik. Jadi saya beri waktu untuk membuat konsep ya. Setelah selesai nanti silahkan kakak-kakak ceritakan pengalamannya ya terkait dengan kelima ini ya. Oke, silahkan kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Saya rasa cukup ya untuk membuat konsep terkait pengalaman mengajar terkait dengan manajemen kelas dan pengembangan perilaku murid yang meliputi 5 aspek tadi. Nah, saya minta satu orang untuk menceritakan rutinitas manajemen kelas. Siapa nih yang mau nih? Oke, Elfri, silakan. Maju, kemudian tempelkan ya hasil konsepannya tadi. Oke. Oke, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Saya akan menceritakan tentang rutinitas manajemen kelas. Nah, khususnya pada pembelajaran PJOK. Ya, itu rutinitas keseharian saya sebagai guru olahraga. Yang pertama itu, kalau pada saat pembelajaran pagi itu anak-anak kan sudah menggunakan pakaian olahraga dari rumah. Jadi tidak perlu menyuruh mereka mengganti baju di awal lagi. Jadi begitu bel masuk, mereka langsung berdoa dalam kelas, melakukan presensi, dan siswa kami minta melakukan literasi selama 5 menit. Jadi ada literasi selama 5 menit, membaca buku bebas. Itu kemudian dimasukkan di dalam jurnal. Kemudian setelah melakukan literasi, presensi, dan segala macam, itu saya melakukan melaksanakan materi di dalam kelas. Jadi memberikan materi di dalam kelas sedikit, mungkin sekitar 5-10 menit tergantung dari tingkat kesukaran materi yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah melakukan materi di dalam kelas, saya mengajak siswa berbaris di lapangan. Nah, di lapangan ini siswa melakukan yang namanya pemanasan. Kemudian melakukan yang namanya seperti game dalam pemanasan, seperti permainan kucing-kucingan dan segala macam. Barulah setelah itu saya melakukan
aktivitas inti, melakukan aktivitas inti yaitu terkait materi yang diajarkan. Misalkan lari jarak pendek, berarti mereka melakukan lari jarak pendek, kemudian terkait lari jarak pendek bisa berupa start dan gaya berlari dan juga cara menyentuh garis finish. Kemudian di situ saya meminta umpan balik kepada siswa dengan cara apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberi masukan atau ada yang ingin mengoreksi kesalahan dari cara temannya melakukan prakteknya. Jadi bisa dievaluasi bersama dan melakukan refleksi serta melakukan pendinginan. Terakhir, tidak lupa setelah mereka melakukan pendinginan, saya tidak lupa memberikan waktu sekitar 10 sampai 12 menit untuk membiarkan mereka istirahat, minum, dan juga diawasi dengan mengganti pakaian untuk lanjut ke pembelajaran berikutnya. Dan juga tidak lupa meminta salah satu ketua kelas atau salah satu siswa yang berkenan untuk mengemaskan alat yang sudah digunakan. Mungkin itu saja rutinitas manajemen kelas saya yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Kak Elfrey ya. Terkait rutinitas manajemen kelas. Nah, kemudian saya minta lagi pengalaman dari kakak-kakak terkait manajemen kelas preventif. Siapa nih yang mau maju nih? Menceritakan. Silakan Kak Darul. Di bawahnya saja Kak Yogi nanti. Nomornya ada Kak. Oke, manajemen kelas. Judul. Oke, silakan Kak Darul. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya atas nama Darul akan memberikan penjelasan mengenai manajemen kelas dan pengembangan perilaku murid, manajemen kelas preventif yang selama ini saya terapkan di sekolah. Yang pertama, bersikap apa adanya dan tidak menutupi. Jadi kita dalam pembelajaran kepada murid, kita pastikan kita dalam melakukan pembelajaran tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya ya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, mendengarkan keluhan. Kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik juga setidaknya harus mendengarkan keluhan, mendengarkan apa sih permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita sehingga kita bisa tahu permasalahan mereka dan kita juga bisa memberikan solusi untuk masalah mereka. Kemudian C, berbaur dengan siswa. Sebagai guru, kita juga selain mendengarkan keluhan mereka, kita juga harus berbaur dengan siswa. Jangan sampai kita sebagai seorang guru tidak mau berbaur dengan mereka. Contoh, ada murid yang ingin dekat dengan kita, siapa sih kamu? Dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus mendengarkan dan berbaur dengan siswa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, mengatur ruang belajar. Kita sebagai guru juga harus bisa mengelola ruang belajar untuk siswa kita. Gimana yang bagus, gimana yang baik supaya kegiatan pembelajaran bisa lebih kondusif dan bisa lebih enak untuk memberikan materi pembelajaran. Mungkin itu pengalaman saya yang selama ini saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan untuk Kak Darul ya. Oke, tadi Kak Darul sudah menyampaikan pengalaman pribadinya terkait dengan manajemen kelas yang preventif. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pengalaman kakak-kakak terkait dengan pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim. Siapa nih yang mau maju? Oke, silakan. Ini video sudah. Oke, lanjut. Tadi betul Kak Kaza, posisinya betul, direfleksi ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Basil. Di sini untuk poin ketiga, bagaimana pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim. Oke. Yang pertama di sini selama di sekolah ya. Yang pertama itu meningkatkan kinerja tim. Bagaimana caranya kita meningkatkan kinerja tim dalam sebuah
pengembangan perilaku. Contohnya di sini saya kasih. Oke, ada makanan rupanya. Contohnya, iya terima kasih Bunda. Oke, di sini pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim. Menurut pengalaman saya selama mengajar ya, bagaimana saya meningkatkan dan mengembangkan perilaku sesuai dengan tim. Di sini yang pertama saya meningkatkan kinerja tim saya sudah dengan baik ya. Contohnya saat permainan sepak bola, karena di sini kan menggunakan tim nih atau permainan invasi. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Bagaimana saya membangun hubungan yang kuat antar tim supaya tidak saling adu mulut karena yang satu kalah dan yang satu menang. Bagaimana kita meredamnya supaya tetap kondusif. Oke. Sedangkan tujuan utamanya ini tentang pengembangan perilaku dengan tim nih, menciptakan lingkungan permainan yang positif, produktif, dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim saat permainan invasi atau apa itu di sekolah saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai tepuk tangan untuk Kak Kaza. Iya. Iya. Oke, baik. Tadi Kak Kaza sudah menceritakan pengalamannya terkait dengan pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim ya. Nah, kemudian yang keempat, saya ingin mendengarkan pengalaman kakak-kakak terkait pengelolaan waktu yang efektif. Siapa nih yang mau maju nih? Oke, silakan Kak Re Bagus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan mic terlebih dahulu. Baik, sebelum saya menjelaskan untuk pengalaman saya sebagai guru dalam pengelolaan waktu yang efektif, mari kita sama-sama dulu bersemangat. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke. Baik, pengelolaan waktu yang efektif. Ini bagi guru harus menggunakan waktu sebaik mungkin agar peserta didik memiliki waktu yang optimal. Jadi dalam pengelolaan waktu yang efektif ini, di mana kita selaku guru itu harus memanage waktu baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang akan kita lakukan di luar jam pelajaran. Nah, saya selalu membuat rencana pembelajaran yang jelas dengan alokasi waktu yang tepat untuk setiap aktivitas. Di mana di sini pembelajaran yang jelas dan alokasi waktu, jadi kita bagi waktunya dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Seperti yang kita manage kemarin dalam waktu kegiatan perencanaan, kegiatan latihan, nah itu juga kita harus menggunakan waktu yang efektif. Di mana waktu efektif itu akan menunjang peserta didik untuk mencapai tujuan yang maksimal. Nah, jadi memberikan pengingat waktu, sehingga peserta didik tahu kapan mereka harus berpindah ke aktivitas berikutnya. Kemudian ini membantu menjaga fokus dan memaksimalkan waktu belajar. Nah, jadi waktu yang efektif itu sangat penting kita lakukan karena untuk mencapai tujuan peserta didik dan untuk mencapai kemampuan peserta didik dalam melakukan aktivitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Kak Terbagus. Ya. Oke, tadi Kak Terbagus sudah menceritakan pengalamannya terkait dengan pengelolaan waktu yang efektif. Nah, ini pengalaman yang terakhir nih kakak-kakak. Silahkan, siapa yang ingin menceritakan? Kak Willy. Oke, silakan. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Pagi. Oke, saya pagi. akan memberikan pengalaman umpan balik konstruktif. Oke, konstruktif di sini maksudnya membangun. Jadi umpan balik ini pada saat pembelajaran yang terakhir untuk penutupan. Jadi setelah fase ada 4 fase yang telah kita lewati, langsunglah
kita memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya pada pelajaran PJOK, umpan baliknya kita kepada siswa mengucapkan kalimat, kalian telah menunjukkan kemampuan yang baik setelah melakukan pembelajaran. Kita sebagai guru mengucapkan kalimat, kalian telah melakukan pembelajaran yang baik dalam keterampilan ini. Contohnya dalam permainan sepak bola. Kita memberikan motivasi semangat yang membangun atau konstruktif. Setelah itu kita memberikan alasannya. Contohnya, kalian telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam keterampilan ini. Coba berlatih lebih giat lagi. Semoga kedepannya atau semoga minggu depan keterampilan kalian bisa lebih berkembang lagi. Itu contoh umpan balik konstruktif. Saya tekankan lagi untuk umpan balik ini pada saat sebelum penutupan pembelajaran PJOK, kakak-kakak. Ya, begini, sekian dari saya. Oke, baik. Silakan Kak Willy. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Willy.